Halo semuanya, welcome to Overthinking with SM bareng gue Sanas. Gue Maudi di Talk Santai buat kamu yang pikirannya ramai. Oke, malam hari ini kita punya topik apa nih, Nas? Oke, malam ini kita bakal bahas topik yang tentunya relate ke kita berdua. Nah, sebelumnya nih, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau Maudi ini dia adalah si sulung. Ya, si sulung dalam keluarga. Kayaknya nggak kelihatan sih di podcast ini kalau gue sulungnya. Tapi kalau in real life, kalau kalian lihat langsung tuh kayak, wih ini anak sulung tuh kelihatan tuh aura-auranya tuh beda gitu. Kayak bossy, terus auranya tuh beda gitu, nggak bisa dideskripsikan. Tapi kalau kalian lihat tuh bisa langsung tahu ini anak sulung gitu. Nah, kalau gue sendiri, gue adalah anak terakhir atau si bungsu dalam keluarga gue. Dan itu juga nggak kelihatan nih podcast ini sejujurnya. Gue rasa penonton kita tuh nggak expect kalau lo anak bungsu sih, Nas. Iya sih. Iya. Tapi banyak teman gue yang kalau ngeliat langsung tuh yang udah kenal banget kayak, oh lo pasti bungsu. Tapi kalau baru pertama-tama kayak ngira gue anak tengah atau anak pertama gitu. Kalau teman-teman gue nggak sih. Kalau teman-teman dekat itu mereka nggak nyangka kalau gue anak sulung, tapi mereka kerasa kayak gue kan paling muda di circle. Nah, mereka ngerasa kalau gue tuh nggak semuda itu gitu. Kirain ada yang lebih muda dari gue gitu. Tapi mereka expect kalau gue anak sulung gitu aja sih. Soalnya mungkin kalau yang anak sulung tuh lebih emosional, kontrolnya lebih bagus kali ya, lebih mature gitu. Iya. Gue tuh sering banget ya dapat pertanyaan dari orang-orang di sekitar gue, kayak pernah nggak sih Nas, lo ngerasa ekspektasi orang tua lo itu adanya di lo karena lo sebagai anak bungsu gitu, atau sebaliknya juga. Gue juga sering dengar pertanyaan dari orang-orang kayak, jadi anak pertama itu tuh punya beban tersendiri gitu loh, karena lo dianggap sebagai kelinci percobaan dan lo nggak boleh gagal gitu. Ekspektasi orang tua lo tuh besar banget sama lo. Nah, kayak gimana ya kalau misalnya lo gagal nih, siapa sih yang akan jadi contoh buat adik-adiknya gitu loh. Ke bawah itu kayak, aduh kalau pondasinya aja udah gagal ya, ke bawahnya tuh pasti bakal roboh gitu. Lo sendiri gimana perasaan lo sebagai anak sulung? Apakah pernah mempunyai perasaan kayak gitu? Perasaan kayak dituntut harus sempurna gitu ya? Iya, dan ya dituntut sempurna. Ya pernah sih pastinya sebagai anak sulung, karena kita tuh yang figure it out sendiri gimana caranya melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu gitu. Dan orang tua sih sebenarnya gak nuntut yang harus sempurna atau gimana-gimana, tapi mereka tuh punya cara tersendiri untuk memberitahu gue tuh harus bisa atau harus mencapai sesuatu gitu loh. Kayak misalnya nilai gitu ya, nilai yang bagus gitu. Pernah waktu kelas 1 SD gue tuh dapat ranking 10. Dan ranking 10 dari 25 orang itu sebenarnya nggak seburuk itu sih sebenarnya, ya kan? Nah, tapi orang tua gue tuh kayak marah banget, kayak gimana ya, kayak kesel banget kenapa gue dapet ranking 10 gitu, kenapa se-blow on itu. Nah, dan dari situ tuh yang ngebentuk, oh ya udah berarti gue nggak boleh dapet ranking 10, berarti gue harus mencapai ranking 1 atau 2 atau 3 gitu, kayak 3 besar lah. Dan itu sih yang terus membentuk pikiran gue sampai sekarang gitu. Kayak kalau misalnya nilai itu rendah, pasti gue menyalahkan diri sendiri. Walaupun orang tua gue tuh udah nggak yang se-ekstrim itu lagi, tapi mereka ya tetap ada lah harapan kalau anaknya tuh punya nilai yang bagus gitu. Gitu sih jadinya merasa harus sempurna itu pasti ada. Tuh. Beda sama adik-adik gue. Adik-adik gue tuh nggak terlalu diperhatiin banget gitu, kayak ditanya banget berapa nilai rapor, berapa dapat berapa ulangan, yang nggak ditanyain sebegitu lagi. Dan pas zaman gue tuh ditanyain sebegitunya gitu. Dan sampai sekarang ayah gue ya yang sering tuh, ayah gue selalu nanyain gimana ini lolos nggak, gimana penilainya udah keluar nggak, selalu follow up gitu tentang ya perjalanan akademik gue lah. Tuh, kalau lo gimana? Lo ditanyain gitu-gitu juga atau ngalir aja?
Enggak sih, kalau gue ngalir aja sebenarnya. Cuman kalau ekspektasi keluarga, iya ada ekspektasi yang mungkin di abang-abang gue atau di kakak-kakak gue, mereka nggak bisa achieve apa yang orang tua gue mau, atau nggak bisa achieve yang mereka mau di masa dimana mereka tuh seumuran sama gue. Nah, jadi mereka menaruh ekspektasinya mereka itu ke gue, dan ditambah ekspektasinya orang tua juga gitu. Itu kadang yang kayak, aduh ini gue bisa nggak ya gitu, punya beban tersendiri gitu loh. Itu juga berasanya ketika gue udah cukup dewasa gitu. Pas gue masih SD, SMP, itu tuh gue nggak yang terlalu gimana-gimana di pressure itu, nggak. Bahkan orang tua gue setidak peduli itu sama nilai gue gitu. Kayak mau gue di sekolah dijemur di lapangan karena nggak bisa jawab pertanyaan guru, apa ya, kayak bener-bener sebodoh itu gue waktu SD itu. Orang tua gue tuh nggak peduli gitu loh, nggak pernah kayak tahu nilai gue tuh seberapa ancur tuh nggak tahu. Bahkan kayak pulang-pulang ya udah gitu, nggak ditanya apa-apa, karena mungkin udah bosen kali ya. Kayak anak-anak yang lain kan udah pernah digituin, jadi kayaknya yang ini udahlah gitu loh, ngalir aja. Dan apalagi sekarang itu juga berasanya kayak lo harusnya gini gitu loh. Kayak mereka, kalau lo kan tadi nggak punya role model gitu kan. Nah kalau di sini tuh gue udah ada kayak role modelnya, yang mana tuh gue harus mengikuti itu. Dan ketika gue milih buat pilihan gue sendiri tuh kayak, jangan, itu terlalu beresiko, lo nggak tahu bla 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 gitu. Udah ada passing grade-nya, lo harus ngelewatin passing grade itu atau enggak ya pas-pasan di passing grade itu kan ya. Iya benar Kurang. nggak boleh. Ya sih, berarti ada kelebihan dan kekurangan juga anak Ya. dan anak bungsu ini. Sama dampak dari sebagai anak bungsu itu juga kadang ngebikin gue tuh kalau mau ngelakuin apa-apa yang kayak gue bilang tadi tuh kayak jangan gitu loh. Lo harusnya ikutin ini, itu udah ada SOP-nya gitu loh. Yeah. Jadi apa-apa tuh kayak kalau mau turun tangan nggak boleh gitu, kayak nggak dipercaya gitu, kayak seolah-olah tuh gue masih kecil gitu loh. Kayak padahal sekarang tuh gue udah gede gitu, udah 20-an, tapi masih juga kadang dianggap kecil gitu. Nah lo sendiri si sulung pasti pernah ngerasain kayak, atau kayak underestimate adik-adik lu gitu, kayak lo tuh belum bisa, udah dengerin aja gitu, ikutin aja kata gue. Kalau gue enggak sih, sebenarnya orang tua gue ya. Kalau gue tuh pengen banget adik-adik gue tuh berguna atau capable juga gitu. karena ya benar kayak mereka tuh terlalu sering di underestimate sama ayah dan mama gue gitu. Kayak nggak usah, dia tuh nggak bisa gitu. Pasti yang dilimpahkan untuk mengerjakan sesuatu adalah gue. Contohnya kayak belajar mobil gitu. Nah, adik-adik gue kan cowok, mereka tuh belum diajarin juga sampai sekarang untuk belajar bawa mobil. Yang bisa duluan tuh gue gitu. Ya walaupun itu bukan suatu hal yang kayak wow banget, tapi kayak seenggaknya kalau misalnya gue lagi nggak ada atau gue lagi berhalangan untuk membawa mobil buat nganterin mama gue kemana gitu, adik-adik gue bisa gitu loh, Nas. Nah mereka tuh kan nggak bisa, jadinya harus. Kalau mereka cowok ya. Iya, jadinya tuh harus selalu gua gitu. Nah itu sih yang buat underestimate anak bungsu itu sebenarnya tidak baik ya. Tuh. Kalau gue sendiri tuh malah kayak mendorong, kapan sih ya ngajarin adik-adik nih mobil gitu, biar gantian gitu loh. Dan kalau misalnya perjalanan jauh gitu kan ayah gue capek gitu, terus gantiannya pasti selalu sama gue. Dan gue tuh malas selalu backup terus. Coba deh gantian sama adik gue gitu. Gue pengennya gitu. Tapi ya sampai hari ini juga belum bisa mereka membawa mobil gitu. Itu sih. Semoga one day mereka bisa. Kenapa ya? Kenapa orang tua tuh ngelihat yang bisa tuh selalu anak pertama? Kenapa? Kayak gue tuh dituntut harus bisa, kan gue baru bisa bawa matic ya. Nah, dan sekarang itu lebih sering bawa mobil yang manual. Karena gue nggak bisa, gue disuruh belajar manual. Dan gue kayak, kenapa harus gue lagi? Kenapa nggak ajarin aja yang anak yang lain gitu, yang buat bawa yang belum bisa. Iya gitu kan. Kenapa harus selalu gue gitu? Ya karena nggak tahu ya, gue nggak tahu, tapi gue sering nanya ke mak gue kayak kenapa kakak pertama gue tuh apa-apa selalu sebagai kayak garda terdepan gitu loh. Dan gue juga nanya ke beberapa teman gue yang anak sulung, karena memang mereka itu first time mereka sebagai orang tua, dan mereka tuh pengen anaknya tuh nggak
lemah, nggak cengeng dan lain sebagainya. Nah mungkin itu juga dampaknya ke anak sulung yang apa-apa tuh serba harus dituntut bisa, mau lo kayak gimana pun caranya lo harus bisa gitu loh. Nah karena tadi tuh mereka kayak ngerasa gue nih pertama kali sebagai orang tua, gue nggak mau anak pertama gue nggak bisa apa-apa. Dan juga mereka juga yang momen hidup pasang surutnya orang tua itu tuh anak pertama yang tahu gitu loh. Struggle-nya tuh cuman anak sulung yang paling tahu. Jadi emosi-emosi mereka, terus susah senangnya lah yang kayak gue bilang tadi tuh cuman anak sulung. Dan anak-anak yang selanjutnya tuh mungkin tahu tapi nggak sebegitu dalamnya seperti anak sulung. Jadi mungkin itu emosi itu kesampe ke anak pertama dan dituntut harus bisa. Iya sih, anak pertama tuh seringnya tuh sebagai third parents. Jadi ya, dan itu tuh anak pertama tuh sebenarnya aware loh sama hal itu, kayak orang tua tuh first time jadi orang tua dan segala macamnya. Gua personal itu sadar dan mencoba memahami gitu loh Nas, kayak ketika orang tua gue misalnya terlalu berlebihan merespon sesuatu, gue tuh aware kalau mereka nih baru pertama kali mendapatkan hal ini gitu, dan gue mencoba memahami dan mengikuti alur mereka. Tapi menjadi third parents di waktu yang bukan seharusnya itu kayak berat sih, apalagi ketika lo tahu ya tadi kan hiruk pikuk kehidupan orang tua segala macam, cerita-cerita yang sebenarnya nggak harus diceritain ke anak, itu pasti anak sulung tuh tahu gitu, apalagi kalau anak sulungnya cewek. First daughter tuh ya ampun berat sekali. Iya beratnya tuh sebenarnya bukan kayak yang tulang punggung keluarga, nggak harus seperti itu, tapi ya menjadi tempat cerita orang tua tuh sebenarnya memakan energi yang sangat besar atau membuat sumpek sekali di pikiran ini gitu. Sama itu juga entah kenapa menurut gue juga pengaruh ke pribadian gitu ya, ke karakter sih, gue nggak tahu. Tapi gue nanya beberapa temen gue yang tadi gue bilang anak sulung, dan ke kakak gue juga of course, itu gue nanya kayak mereka itu padahal masih kecil gitu loh, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakuin, tapi mereka udah seusia dengan usia yang sangat kecil itu mereka sudah harus menampung emosi orang tua mereka, hiruk pikuknya kehidupan rumah tangga tuh mereka sudah melewati itu bersama-sama tanpa disadari gitu. Dan bahkan anak pertama tuh juga mencarikan solusi loh. Iya benar, dan kadang berperan untuk mendamaikan orang tua, atau ya kalau misalnya lagi berantem gimana itu kan pasti terjadi ya gitu, tapi pasti anak jadi mediator ya, benar banget tuh. Jadi itu yang kadang gue nggak tahu, tapi itu secara nggak langsung membuat karakter si anak sulung ini tuh jadi lebih tegas. Gue nggak tahu ya, tapi ini yang terjadi di keluarga gue dan juga terjadi di temen gue. Itu jadi kayak lebih tegas dan nggak menye-menye dan bersih dan lebih mature gitu loh, emosionalnya juga lebih baik gitu. Tapi somehow agak egois gitu, karena ngerasa si paling tahu semuanya kehidupan. Iya benar karena kita tuh kenapa ada sifat si paling tahu itu, karena orang tua, yang mana orang tua kan tahta tertinggi ya di dalam sebuah keluarga gitu kan, mereka puncaknya, mereka aja minta saran dari kita, jadilah kita merasa ya udah gue tuh si paling tahu gitu, gue bakalan tahu nih apa jawabannya, gue tahu gimana cara nyelesainnya, makanya muncullah sifat si paling tahu dari ya fenomena itu gitu. Juga secara nggak langsung lo disuruh ngerawat adik-adik lo, jadi ya udah kayak ya gue nih yang urusin lu dari kecil gitu sampai lu segede ini tuh gue gak mungkin gue tuh nggak tahu tentang lu gitu, dan gak mungkin juga gue tuh nggak tahu apa yang dimau sama orang tua kita gitu. Kayak gue sudah melewati fase dimarahin karena melakukan kesalahan, gue sudah melewati fase dimana itu suatu tindakan gue dianggap benar, ya tentunya gue udah tahu nih mana yang menurut orang tua kita oke, mana yang menurut orang tua kita tuh enggak gitu. Jadi lu gak usah ngebantah gue, pasti sering kayak gitu kan. Benar sih, benar. Tapi kadang dari adik gue yang, kalau misalnya adik yang jauh ya umurnya di bawah gue, ya gue bakal ngerasa si paling tahu. Tapi kalau sama adik yang umurnya dekat, which is yang di bawah gue banget, itu kan cuma 2,5 tahun gitu, ya gue nggak sebatu itu sih, karena gue merasa ya omongan dia juga cukup nyambung dan cukup masuk ke logika gue, benar gitu. Kalau misalnya ada yang jauh banget kan, ngomong apa sih gitu, kayak ya dianggap
dianggap kecil lah. Nah kan Yes. lo sama kalau yang pertama kan jauh tuh gapnya. Nah pasti ketika lo ngomong, nantilah gue pertimbangkan gitu. Iya, Kalau di posisi yang gapnya jauh sih gitu, ya nggak? benar. Gue relate. Kakak gue yang pertama sampai yang ke sekian itu gue masih dirasa kayak kalau ngomong itu lo nggak tahu apa-apa, udah diem aja gitu, ikutin aja gitu. Kayak kita tuh nggak bisa bersuara gitu. Tapi kalau dulu waktu gue SMA gue nganggapnya kayak sebuah ketidakadilan gitu ya. Apa-apa gue nggak dilibatin atau apa-apa, kayak kita nggak boleh bersuara dan lain sebagainya. Tapi makin kesini menurut gue melihatnya itu sebagai sebuah privilege gitu. Karena gue nggak perlu mikir keras. Ya betul, jadi gak capek-capek mikir gitu kan. Iya. Udah lo Oke. fokus hidup lo aja gitu kan. Iya benar, kayak gue tinggal terima hasil aja gitu. Benar. Tapi ketika itu kakak gue yang di atas gue 1, itu kan kita juga cukup dekat ya, kayak cuma beda 1 tahun 8 bulan gitu, hampir 2 tahun lah. Itu ketika gue lebih sering discuss sama dia gitu, karena ngerasa opini gue itu dipakai gitu. Dan ketika dia ada suatu problem nih, dia ceritanya ke gue ngerasa kayak, oh ini pendapat gue didengar gitu, gue dibutuhkan. Iya. Nah kalau sama kakak-kakak gue yang lain itu enggak gitu loh. Iya karena itu Terkadang- kayak udah per batch-nya gitu, per batch gitu. Kalau batch yang pertama tuh kayak anak 1, anak kedua gitu tuh, biasanya mereka ya diskusinya bersama. Terus anak ketiga, Iya. 4 diskusi bersama. Terus ya gitu. Pokoknya tuh yang Bener. gapnya dikit lah, pasti jadi teman diskusi dan lebih deket biasanya, ya nggak sih? Benar. Dan kadang kalau misalnya kita cerita juga ke mereka, atau kita ngasih pendapat tuh kayak mereka itu nggak relate gitu loh, kayak karena beda zaman ya. Penasaran nih, misalnya ada satu hari yang memberikan kesempatan lo untuk bertukar posisi, lo mau nggak bertukar posisi ke anak sulung gitu? Tidak sama sekali. Kenapa? Gua Lo nggak mau coba experience kayak jadi orang yang pertama kali bisa, orang yang mendapat kasih sayang yang lebih banyak dan lebih diperhatikan secara full gitu? Enggak jadi ajang percobaan, kayak di saat adik-adik lo nggak bisa, lo harus kayak contohin gitu loh. Kayak aduh gue nggak siap buat itu gitu loh. Kayak lebih baik gue menjadi si bungsu aja dengan segala privilege-nya dan dengan segala kekurangan juga yang menurut gue tuh gue masih bisa mentoleransi itu semua itu. Kalau lo sendiri gitu? Kalau gue juga nggak mau sih ya jadi bungsu, nggak tahu kenapa. Kenapa tuh? Gue rasa kalau jadi bungsu kurang experience ya. Pertama, gue nggak tahu ya, mungkin karena udah tertanam dalam diri harus didengar. Nah gue kalau misalnya gue jadi bungsu yang mana suaranya tuh nggak didengar atau sering diremehin, kayaknya tertekan gitu ya, dan malah buat kepercayaan diri gue tuh menurun gitu, dan itu nggak mau gue rasain. Terus juga gue pengen jadi apa ya, jadi panutan lah sebenarnya. Role model nih. Iya, role model itu yang kayak lo bilang lagi ya, kayak yang tadi juga sih yang lo bilang, kalau misalnya lo nggak melampauin passing grade dari kakak-kakak lo akan dianggap ya kecil banget, atau mungkin ngerasa nggak berguna kali ya. Tapi ya itu sih, jadi kayak penuh ekspektasi juga sih sebenarnya bungsu dan sulung ini kan, pembuka dan Tapi lu juga benar ekspektasi di adik lu juga kan? Iya benar sih. Kalau gue tuh ekspektasinya lebih kayak masa nggak tahu sih, gitu doang. Kayak kalau misalnya gue nggak tahu sesuatu, masa nggak tahu gitu doang sih. Dan hal itu sih bisa dicari tahu, nggak terlalu berat lah bagi gue sih itu. Ya, gue nggak mau disuruh-suruh itu sebenarnya. Apa ya? Tapi nggak juga. Sebenarnya Nggak terlalu kalau di keluarga gue ya, anak bungsu tuh nggak sedisuruh itu sih. Ya disuruhnya paling yang kecil-kecil doang, yang ringan-ringan gitu. Yang menghandle tetaplah anak pertama. Apalagi anak pertamanya cewek, itu udah pasti harus bisa di segala sisi wanita dan sisi pria gitu loh. Iya benar. Gitu. Lo ngerasa nggak kayak urutan lahir itu yang ngebentuk kepribadian seseorang, yang jadinya kalau misalnya sulung ya dia jadinya bosi, terus kalau yang si bungsu dia jadinya lebih kayak ya udah chill aja ngikutin alur gitu. Sebenarnya urutan lahir juga berperan ya menurut gua gitu. Menurut gua urutan lahir berperan, tapi yang paling mempengaruhi adalah parenting sih.
kalau misalnya parenting orang tua memang yang mengandalkan anak pertamanya banget, yang wajar kalau anak pertama mereka bakalan bossy banget, egois, deh pokoknya gitulah. Tapi kalau misalnya parenting orang tua tuh kayak udah aware kalau anak pertama tuh nggak boleh tahtanya lebih tinggi dari saudara-saudaranya gitu, alias menyamaratakan perlakuan parenting mereka. Mungkin anak pertamanya nggak sebosi itu, tapi ya wajar aja kalau misalnya mereka kayak kadang egois atau segala macam. Karena pada hakikatnya sih gue rasa anak pertama tetap jadi andalan sih. Seadil apapun anak pertama tetap akan jadi andalan. Gue rasa begitu sih. Obrolan gue sama Sanas ini diambil dari pengamatan kita di lingkungan kita juga. Kalau misalnya kalian yang nonton ini merasa nggak relate, enggak sih, gue anak tengah tapi gue selalu diandalkan, apa-apa gue yang disuruh gitu. Nah berarti ya berarti itu nggak relate di kalian, karena balik lagi ya, tiap keluarga itu punya gaya parenting yang beda-beda. Abis itu juga zaman juga mempengaruhi. Satu hal yang paling lo syukuri menjadi seorang sulung, bisa merasakan perhatian orang tua lebih lama daripada anak bungsu sih. Gitu sih, perhatian, kasih sayang juga, terus hal-hal yang didapat tuh serba baru gitu sih. Kalau lo apa? Gue nggak harus bekerja sekeras kakak-kakak dan abang-abang gue. Gue nggak harus bekerja sekeras kakak gue dan abang-abang gue sih. Kayak ya gue tinggal menerima, dan gue punya role model yang menurut gue tuh privilege gitu. Udah ada patokan ya? Makanya gue, pada akhirnya semua ada plus minus lah ya. Ya, tentang gimana cara kita menyikapinya dan menerimanya itu. Mau itu anak sulung, anak tengah, anak terakhir, semua pasti punya privilege-nya tersendiri, dan nggak boleh kita menyesali apa yang sudah menjadi takdir kita. Itu sudah yang terbaik buat kita, dan kita cukup menerima dan mensyukuri. Ya benar sih, kayak kata lo, berdamai sama keadaan yang lo jalani sekarang, dan terus terus tumbuh dalam lingkungan yang begitu. Maksudnya tumbuh itu jadi lebih baik ya, entah lo menanganinya dengan cara yang baru atau tetap melanjutkan dengan cara yang lama. Yang penting lo harus tumbuh jadi lebih baik dari lingkungan itu. Gue rasa itu aja sih pesan gue ya, untuk kita para anak sulung, kuat-kuat aja sih menjalani kerasnya kehidupan. Itu aja sih yang ya pokoknya menjadi kuat itu melelahkan, tapi ya itulah yang harus kita jalankan sekarang gitu. Mau nggak mau, karena kita nggak bisa ngerubah urutan kelahiran kita kan. Yaudah, nikmatin aja jadi anak sulung yang bossy, egois, dan segala macamnya itu. Pesan gue buat anak bungsu, bersyukur aja dengan semua keadaan baik dan buruk lo, terutama kayak lo yang harus selalu menerima apa aja perintah dari kakak-kakak lo, karena dengan itu tuh gue nggak tahu, tapi lo jadi punya dua perspektif gitu loh, sebagai si bungsu yang selalu menerima perintah, dan ketika di luar tuh lo bisa aware sama keadaan orang, kayak ternyata kalau kita disuruh-suruh dengan kondisi yang kayak gini tuh ternyata nggak enak gitu loh. Jadi kita tuh bisa melihat dari dua sisi, itu menurut gue privilege. Benar-benar. Oke guys, obrolan kita tentang si sulung dan si bungsu cukup sampai di sini. Overthinkingnya udahan dulu ya. Sampai ketemu di pusing selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.